Hadirnya mall pelayanan publik di sejumlah daerah yang menyatukan layanan administrasi berbagai instansi pemerintahan dalam satu atap dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan warganya akan layanan yang mudah, cepat, dan pasti. Tanpa harus berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya, warga sudah bisa mengurus segala keperluan administrasinya di satu tempat. Layanan ini dikenal dengan istilah one-stop service. Salah satu mall pelayanan publik yang menjadi kunjungan studi Bupati Tegal Umi Azizah pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 adalah Geraha Tiasa milik pemerintah Kota Bogor. Di bawah koordinasi dan pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Bogor, Geraha Tiasa resmi beroperasi tanggal 26 Agustus 2019 dengan menempati lantai dasar Mall Lipo Plaza Kebun Raya di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Mall pelayanan publik pertama di Jawa Barat ini membuka pelayanannya dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara di hari Sabtu, Geraha Tiasa buka mulai pukul 10 pagi hingga jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hal pertama yang menjadikan kita nyaman berkunjung ke sini adalah senyuman ramah petugas keamanan saat menyambut kehadiran warga di depan pintu masuk untuk kemudian mengarahkannya pada mesin nomor antrian. Selain berpendingin udara, kita juga dimanjakan dengan tempat duduk yang nyaman, berderet memanjang di depan gerai masing-masing unit kerja untuk menunggu nomor antrian. Saat ini ada 145 layanan dari 14 instansi pemerintah yang tergabung di layanan terpadu Geraha Tiasa seperti DPM PTSP Kota Bogor yang menyediakan 83 jenis layanan, diantaranya izin apotik, izin galian utilitas, izin laboratorium kesehatan hewan, izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin mendirikan rumah sakit, izin operasional puskesmas, izin praktek bidan hingga izin prinsip. Lalu, DPM PTSP Provinsi Jawa Barat yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu konsultasi penyusunan LKPM, marketing promosi investasi, dan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Kemudian, Polresta Bogor Kota yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu perpanjangan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan surat keterangan kehilangan. Ada pula Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu pelayanan pengambilan tilang dan pelayanan perdata dan tata usaha. Kementerian Agama Kota Bogor yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu pelayanan pencatatan pernikahan dan pendaftaran haji, bahkan tersedia pula balai nikah dengan dekorasinya yang cantik untuk melangsungkan akad nikah. Ada Bea Cukai yang menyediakan layanan permohonan informasi dan kepabeanan. Imigrasi yang menyediakan layanan permohonan penggantian paspor, Kantor Pajak Pratama Bogor yang menyediakan 5 jenis layanan yaitu asistensi layanan mandiri, informasi KSWP, konsultasi perpajakan, pembuatan kode billing tanpa akun, dan pendaftaran NPWP. Kantor Pertanahan BPN Kota Bogor yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu pengecekan sertifikat, penghapusan tanggungan roya, peralihan hak atas tanah, dan perubahan hak atas tanah. Samsat Kota Bogor yang menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk pengecekan kendaraan bermotor tahunan. BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu layanan informasi kepesertaan, layanan klaim jaminan hari tua, dan layanan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bank Jabar dan Banten yang menyediakan layanan BJB Customer Service dan BJB Teller Umum. Lalu PDAM Tirta Pakuan yang menyediakan pelayanan keluhan pelanggan dan pelayanan pendaftaran baru. Dinas Dukcapil Kota Bogor yang menyediakan pelayanan akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, penggantian kartu keluarga rusak atau hilang, pencetakan suket EKTP dan perekaman EKTP. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor yang menyediakan pelayanan kartu tanda bukti pencari kerja atau kartu kuning. Beberapa fasilitas juga tersedia gratis di sini untuk menambah kenyamanan pengunjung yang datang seperti tempat sholat, tempat bermain anak, pojok baca, hingga fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
Jika haus, jangan khawatir, ada coffee corner bagi para pengunjung untuk sekedar membuat minuman teh ataupun kopi sendiri. Lain-lain, masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran secara online melalui aplikasi MPP Kota Bogor yang dapat di-download secara gratis. Pengoperasian sistem teknologi informasi Mall Pelayanan Publik ini dikendalikan melalui ruang kontrol yang dijaga oleh petugas khusus sebagai operator dan tenaga programmer. Dari ruangan ini pula, CCTV untuk keamanan dipantau. Pemerintah Kota Bogor telah mengambil kebijakan yang tepat dengan mendirikan Mall Pelayanan Publik ini, karena memudahkan masyarakat maupun lembaga dalam mengurus administrasi pemerintahan. Mall Pelayanan Publik Graha Tiasa menjalankan program-program pemerintahan yang tepat guna karena tidak memerlukan pindah tempat atau menghabiskan waktu yang lama, sehingga akan memberikan layanan publik yang lebih efektif. Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor menggambarkan konsep best practice. Karena pada dasarnya, best practice sendiri adalah suatu ide atau gagasan mengenai suatu teknik, metode, proses, atau aktivitas dengan cara yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan yang luar biasa dibandingkan teknik, metode, atau proses lainnya. Best practice dapat juga dikatakan sebagai cara yang paling efisien untuk menyelesaikan tugas atau prosedur yang berulang-ulang. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik tersebut, koordinasi antar instansi yang berbeda dapat terintegrasi dengan baik sehingga hal ini dapat menyederhanakan proses alur birokrasi, sistem administrasi, dan lebih mudah diakses oleh publik. Pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel, dan juga terjalinnya kerjasama antar sektor pemerintahan dan swasta. Kehadiran Mall Pelayanan Publik Graha Tiasa Bogor merupakan jawaban dan juga tentunya inovasi atas rendahnya kualitas pelayanan publik yang sering diarahkan kepada sistem birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme sumber daya manusia yang rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia sangat identik dengan ekonomi biaya tinggi. Maka, dengan adanya Mall Pelayanan Publik ini merupakan salah satu langkah progresif yang memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, serta swasta. Selain itu, keberadaan Mall Pelayanan Publik Graha Tiasa ini dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan dunia usaha di Indonesia karena prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik adalah keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.